warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra. Saya dari PT Binadaya Bentala. Saya adalah peserta Diklat Ganis PKB tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam video kali ini saya akan melakukan praktek menetapkan mutu penampilan kayu bundar. Sebelum melakukan pengukuran, kita menyiapkan pekerjaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peraturan dan prosedur. Dan yang kedua, kita menyiapkan peralatan dan perlengkapan pekerjaan. Untuk peralatan yang digunakan yaitu meteran pendek, meteran panjang, kapur atau krayon, pena, kertas, papan teli, dan juga alat hitung. Di sini saya nantinya akan menggunakan handphone. Lalu kita menyediakan perlengkapan APD seperti helm, sarung tangan, rompi, masker, dan juga sepatu safety. Sebelum melakukan pengukuran, kita harus mengetahui prinsip dan syarat, diantaranya kayu terbebas dari kulit, dari banir, dan terbebas dari ranting. Untuk bontos dipotong dengan rata. Langkah awal yaitu kita mengukur panjang pada kayu berikut ini. Diketahui panjang kayu ini ialah 2,44 meter. Kemudian kita akan menentukan titik bontos pada diameter pangkal. Lalu mencari D1 atau jarak terpendek. Ini kita bisa putar ya untuk mencari D1-nya. Didapatkan hasil D1 42 cm. Lalu jarak terpanjang yaitu D2 46 cm. Kemudian kita mencari titik bontos pada diameter ujung. Lalu mencari jarak terpendek yaitu D3. cm. Dan jarak terpanjang yaitu D4. Didapat hasil 43 cm. Menetapkan mutu penampilan kayu bundar sama dengannya dengan mencari cacat pada kayu tersebut. Cacat terbagi atas dua, yaitu cacat sesuai SNI, diantaranya. Yang kedua, cacat berdasarkan lokasi. Yang pertama yaitu cacat bentuk, cacat badan, dan cacat pada bontos. Untuk yang pertama di sini saya akan mencari cacat bentuk.
Di sini kita dapatkan keselindrisan, yaitu dengan membandingkan antara selisih diameter ujung, diameter pangkal, dan panjang dikali dengan 100%. Yang kedua, kita akan mencari cacat badan pada kayu ini. Di sini ditemukan pecah pada badan kayu. Untuk pecah sendiri yaitu dengan syarat yang dihitung jika pecah lebih dari 2 mm. Kita tandai dulu berapa panjang pecahnya. Lalu kita ukur panjang pecahnya. Yaitu dengan hasil 26 cm. Dan yang ketiga, mencari cacat pada bontos. Di sini ditemukan pecah pada bontos ada 4, namun karena satu arah kita cari pecah yang terpanjang. Didapatkan pecah yang pertama yaitu 22 cm, dan pecah yang kedua juga sama, karena ini satu arah dicari yang terpanjang. Didapatkan hasil 16 cm di diameter pangkal. Dan di diameter ujung kita temukan pecah bontos terdapat 1 buah dengan panjang pecahnya yaitu 21 cm. Kemudian kita akan mengukur gerowong pada diameter pangkal. Di sini kita gambar terlebih dahulu. Lalu kita mengukur panjang pada gerowong tersebut. Panjangnya 16 cm. Dan lebar pada gerowong lebarnya yaitu 11 cm. Kemudian kita akan mengukur gerowong pada diameter ujung. Kita gambar sama seperti yang tadi. Lalu mengukur panjang pada gerowong. Dapat kita di sini panjangnya 14 cm dan lebarnya 12 cm.
Untuk hasil pengukuran ini datanya akan saya kerjakan di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya melakukan pengukuran di lapangan, sebelum menentukan mutu kayu bundar, ada beberapa prosedur yang harus diketahui, yaitu menentukan jenis kayunya, menghitung isi atau volume, menentukan sortimen, menentukan tabel uji yang digunakan, mengidentifikasi cacat, dan yang terakhir menentukan mutu akhir. Baiklah, akan saya tampilkan hasil pengukurannya berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan nilai mutu penampilan kayu bundar. Untuk kayu yang saya ukur adalah kayu jenis pulai dan termasuk pada kayu bundar daun lebar. Dengan panjang yaitu 2,40 meter. Untuk ilustrasi kayunya yaitu pada gambar di atas. Di sini kayu tersebut mempunyai 3 cacat, yaitu cacat bentuk, cacat badan, dan juga cacat bontos. Untuk cacat bentuk yaitu kesilindrisan, untuk cacat badan yaitu pecah, untuk cacat bontos yaitu pecah bontos dan growong. Di sini growong saya simulasikan. Dan untuk D1-nya yaitu 42 cm, D2 46 cm, D3 40 cm, D4 43 cm. Untuk pecah ada 1 buah yaitu 26 cm, dan untuk pecah bontos terdapat 3 buah per bontos. Untuk cacat bontos growong atau simulasinya di sini terdapat X1 ya. Maksudnya di diameter pangkal ada 14 cm, X2-nya atau diameter ujungnya 13 cm, dan di sini ditotalkan yaitu 14 ditambah 13 dibagi 2 yaitu 14 cm untuk diameter growongnya. Lalu untuk diameter pangkalnya yaitu 42 ditambah 46 dibagi 2 dengan hasil 44 cm. Untuk diameter ujung atau DU 40 ditambah 43 dibagi 2 dengan hasil 41 cm, dan diameternya yaitu 44 ditambah 41 dibagi 2 dengan hasil 42 cm untuk diameternya. Dan termasuk kepada sortimen KBB atau A3. Untuk cacat-cacat pada kayu tersebut menurut SNI 7534.1 tahun 2010 di tabel A2 yaitu persyaratan mutu kayu bundar daun lebar KBS dan KBB. Maka kita akan berpedoman pada tabel A2 tersebut untuk menentukan mutu pada kayu pulai ini. Berikut ini adalah hasil pengukuran dari cacat bentuk, yaitu kesilindrisan, cacat badan, pecah, cacat bontos atau di sini saya dapat pecah bontos, dan cacat bontos yang kedua yaitu growong atau simulasi, supaya dapat hasilnya nanti untuk mereduksi cacat terberat. Untuk mendapatkan mutu pada cacat growong ini, maka kita akan mencari persennya terlebih dahulu dengan cara diameter growong dibagi diameter
kayu dan dikali 100%, yaitu 14 dibagi 42 dikali 100% dengan hasil 33,3%. Berikutnya kita mencari isi kotor dengan rumus 0,7854 dikali diameter kuadrat dikali panjang kayu dibagi 10.000 dengan hasil 0,7854 dikali 42 kuadrat dikali 2,40 dibagi 10.000 sama dengan 0,33 meter kubik untuk isi kotornya. Lalu mencari isi cacat dengan rumus diameter growong kuadrat dikali panjang dibagi 10.000, yaitu 14 kuadrat dikali 2,40 dibagi 10.000 dengan hasil 0,047 meter kubik. Karena harus 2 angka di belakang koma menjadi 0,04 meter kubik untuk isi cacatnya. Kemudian mencari isi bersih dengan rumus IK dikurang ICB atau isi kotor dikurang isi cacat bontos, yaitu 0,33 meter kubik dikurang 0,04 meter kubik dengan hasil 0,29 meter kubik. Selanjutnya menentukan persen cacat bontos dengan rumus 1,273 dikali diameter cacat growong kuadrat dibagi diameter kuadrat dikali 100% dengan hasil 1,273 dikali 14 kuadrat dibagi 42 kuadrat dikali 100% dengan hasil 0,14%. Lalu menentukan isi sehat, yaitu 100% dikurang persen cacat bontos, yaitu 0,14% dengan hasil 99,86%. Berikut ini adalah hasil mutu kayunya dan berpedoman pada tabel A2. Untuk cacat bentuk kesilindrisan masuk pada mutu P, cacat badan pecah masuk pada mutu P, cacat bontos untuk pecah bontos masuk pada mutu D, untuk cacat growong masuk pada mutu D. Untuk isi sehat masuk pada mutu P. Maka maksimal nilai mutunya yaitu mutu D, dikarenakan terdapat cacat growong 33,3% diameter. Demikian hasil dari mutu penampilan kayu bundar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.